satin, kecuali dari 3 macam amalnya udah terputus, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi di dalam kubur. Di antaranya masih mengalir 3 macam. Yang pertama, min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Dia wakaf masjid, wakaf ke pesantren, wakaf Quran, atau yang sifatnya umum, wakaf sumur untuk di pedalaman, wakaf jembatan, wakaf membuat jalan, tadinya jalan cuma berupa batu, ya, di hotmix, di beton sama dia. Orang muslim atau non muslim memakai daripada jalan atau sumur yang dia bangun dengan harta dia. Orangnya udah meninggal nih yang baik hati ini, pahala mengalir semua. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat. Ustadznya udah meninggal, ulamanya udah meninggal, ilmunya masih dipakai, kebaikannya masih dipakai, santrinya ribuan, pahala mengalir. Berarti ini paling yang banyak dapat ini ilmu yang bermanfaat para kiai kita, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun dapat. Apa caranya? Setiap waktu sholat kita ajak teman kita dengan ilmu yang bermanfaat. Mas, ayo sholat berjamaah yuk. Dia ikut sholat, pahala untuk kita juga. Kalau orang ini istiqomah, kita udah meninggal dunia, pahala tetap ngalir kepada kita. Yang ketiga, awaladin saleh yad'u lahu, ataupun anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, orang tuanya udah meninggal, anaknya sholat, ibadah, haji, umroh, puasa sunnah, pahala mengalir untuk orang tuanya. Apalagi kalau dikhususkan untuk orang tuanya, lebih hebat lagi. Baik, kita masuk lebih dalam hadirin. Syariat pahala mengalir ini hadirin ada 2. Ya, jadi dalam tema ini syaratnya cuma 1 saja deh. Ya. Syarat daripada pahala mengalir ini syaratnya 1 saja. Apa dia? Hidup dan mati dalam la ilaha illallah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepadanya, salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tema kita siang ini, jadikanlah pahalamu mengalir setelah wafatmu. Kehidupan orang beriman tidak seperti orang yang bekerja dunia. Orang yang mencari rezeki, bekerja dunia, mencari penghidupan, mencari uang. Kalau dia kerja pabrikan, karyawan, belum meninggal aja. Mereka belum meninggal, baru pensiun. Itu ada juga yang udah nggak mengalir lagi tuh gaji bulanannya. Apalagi udah meninggal. Oke lah, PNS masih mengalir tuh gajinya, tapi tidak seperti selayaknya, tidak sebiasanya. Sampai dia meninggal udah habis. Tidak demikian dengan orang-orang beriman. Orang beriman ini sekalipun udah meninggal, bisa diusahakan pahala mengalir terus untuk kita. Dan ini perlu digarisbawahi bahwa syariat pahala mengalir ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat pahala mengalir ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan fatwa ulama papan atas. Ya. Jadi hadirin, ini yang Nabi hendaki, yang Nabi inginkan dari orang beriman supaya jadi, yaitu orang yang cerdas,
Orang cerdas itu siapa kata Nabi? Coba kita buka hadis perdananya. Riwayat daripada Imam Tirmidzi rahimahullah, derajatnya hasan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyis man dana nafsah. Kata Nabi, orang yang cerdas itu siapa? Al-kayyis, yaitu mandana nafsahu, orang yang selalu memperhatikan dirinya, menghisap dirinya, ya, memperhatikan tindak tanduknya, kira-kira ini ucapannya, perilakunya bermanfaat enggak untuk dunia akhirat. Itu orang cerdas. Ucapannya, tindakannya itu sesuai dengan ridha Allah atau tidak, itu orang cerdas. Makanya dalam kehidupan ini ada dua momen aja Pak. Jangan buat masalah sama Allah. Yang kedua, jangan buat masalah sama hamba-hamba Allah, supaya mengalir pahala ini, bukan malah dosanya mengalir. Baik, orang cerdas adalah orang yang selalu memperhatikan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Kita dengan kematian Pak, setipis tisu ini Pak, kain tisu ini, tisu setipis daripada kertas tisu ini. Padahal ini pun ada dua nih, ya kan? Tisu bekasnya ada dua, di sini satu. Dua tuh bisa, tuh kan dikelet. Tipisnya tuh lihat, ya nggak berhasil dia. Nah tuh, hadirin, kita dengan kematian tuh setipis ini Pak jaraknya. Dalam arti apa? Semenit, 2 menit, sejam, 2 jam ke depan kita nggak tahu masih hidup apa enggak. Setipis kulit bawang itu. Jadi orang cerdas, orang yang selalu memperhatikan dirinya dan menghisap dirinya, serta beramal soleh untuk persiapan setelah mati. Para jamaah dirahmati Allah, syariat yang paling gampang saja nih, dalil perdananya mana Ustadz? Kok pahala bisa ngalir? Orangnya udah meninggal, kan enak banget nih. Orangnya udah di dalam kubur, tapi yang mengalir pahala itu. Hadis dia yang paling terkenal, kita buka nomor awal-awal dalam Sahih Muslim, ya, nomornya juga masih nomor 34 atau 30-an itu. Ya. Nih. Ini Muslimnya, saya buka yang Sahih Bukhari-nya. Sahih Bukhari-nya belum 30, nomor 33 lah. 34 juga ada. Nabi bersabda, ayatul munafik salasun, ciri-ciri orang munafik. Kok yang ini sih, maaf nih Pak, saya kedinginan jadi agak blank memori saya. Dari tadi saya kedinginan banget ini. Ya. Baik, mohon maaf. Sahih Muslim hadisnya nomornya 2400 sekian. Allah, kenapa jadi ayatul munafik yang dibuka? Nih, 4310. Baginda bersabda, idza matal insanu, apabila seseorang meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, maka amalnya terputus. Illa min salasatin, amalnya si mayit terputus. Maksudnya di dalam kubur si mayit udah nggak bisa sholat, puasa, ngaji, bertobat, udah nggak ada tuh dalam kubur. Di alam kubur tinggal menerima DP daripada nikmat kalau dia orang soleh. Di alam kubur tinggal menerima DP daripada siksa kalau dia orang jahat. DP-nya itu Pak. Insya Allah kalau panjang umur nanti ada kita bawakan kajian kehidupan alam kubur, biar warga Bakri Tower lebih mempersiapkan diri, ya, kehidupan alam kubur. Baik hadirin, kalau seorang udah meninggal terputus amalnya si mayit, jangan salah dipahamin, bukan pahalanya terputus. Amalnya si mayit terputus maksudnya si mayit udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa baca Quran, itu terputus. Rupanya hadis ini menyatakan pahala masih mengalir. Illa min salasatin, bentar nih, lafadznya agak error juga tuh. Illa min salasatin, kecuali dari 3 macam. Amalnya udah terputus, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi di dalam kubur.
Di antaranya masih mengalir 3 macam. Yang pertama, min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Dia wakaf masjid, wakaf ke pesantren, wakaf Quran, atau yang sifatnya umum, wakaf sumur untuk di pedalaman, wakaf jembatan, wakaf membuat jalan, tadinya jalan cuma berupa batu, ya, di hot mix, di beton sama dia. Orang muslim atau non muslim memakai daripada jalan atau sumur yang dia bangun dengan harta dia. Orangnya udah meninggal nih yang baik hati ini, pahala mengalir semua. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat. Ustadznya udah meninggal, ulamanya udah meninggal, ilmunya masih dipakai, kebaikannya masih dipakai, santrinya ribuan, pahala mengalir. Berarti ini paling yang banyak dapat ini ilmu yang bermanfaat para kiai kita, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun dapat. Apa caranya? Setiap waktu sholat kita ajak teman kita dengan ilmu yang bermanfaat. Mas, ayo sholat berjamaah yuk. Dia ikut sholat, pahala untuk kita juga. Kalau orang ini istiqomah, kita udah meninggal dunia, pahala tetap ngalir kepada kita. Yang ketiga, awaladin saleh yad'u lahu, ataupun anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, orang tuanya udah meninggal, anaknya sholat, ibadah, haji, umroh, puasa sunnah, pahala mengalir untuk orang tuanya. Apalagi kalau dikhususkan untuk orang tuanya, lebih hebat lagi. Baik, kita masuk lebih dalam hadirin. Syariat pahala mengalir ini hadirin ada 2. Ya, jadi dalam tema ini syaratnya cuma 1 saja deh. Ya. Syarat daripada pahala mengalir ini syaratnya 1 saja. Apa dia? Hidup dan mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup dan mati dalam iman kepada Allah. Ya, artinya Islam. Sinonim aja sih. Jadi syariat para mengalir ini syaratnya cuma 1 tuh, hidup dan mati dalam keadaan beriman. Sekalipun dia berbuat dosa. Ya, sekalipun dia pendosa. Hadirin, begini. Allah tidak peduli dengan dosa seorang hamba, yang penting syariat ini ada. Satu waktu hadirin, saya mau sholat duhur nih, habis acara kita belok aja deh ke kampung mana, ke komplek mana di Jakarta, insya Allah ada masjid, masuk aja deh. Udah gitu saya ke daerah Sunter, ya, daerah Sunter, cari aja tuh ada komplek Sekretaris Negara, ada komplek Bank BI, ada komplek Sunter Paradise, ada macam-macam, ada masjid-masjid di situ masuk. Habis sholat duhur ternyata jenazah diusung. Setelah jenazah diusung, ya hadirin, kalau ada jenazah diusung mau disolatin, kita jangan buru-buru pergi, Pak. Karena kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, siapa yang menyolatkan jenazah maka dia mendapat pahala 1 qirot. 1 qirot apa? Gunung Uhud, gede banget pahalanya. Dan kalau kita ngikutin jenazah nganter sampai pemakaman, sampai kuburan, pahalanya berapa? 2 qirot, 2 gunung Uhud. Saya lihat, oh ada jenazah, nggak jadi pulang kita, nggak jadi berangkat masuk mobil. Bentar deh ikut sholat jenazah, kita di belakang. 4 takbir. Takbir pertama baca Fatihah, kedua baca sholawat Ibrahimiyah, ketiga baca apa? Jadi syariat pahala mengalir ini untuk seseorang nggak perlu saling kenal. Syaratnya 1 saja. Saya nggak kenal sama mayit. Orang-orang yang meninggal ketika haji umroh disolatin sama 1 juta umat Islam, nggak saling kenal itu, asal beriman aja. Jangankan disolatkan se-Masjidil Haram, Pak, disolatin 40 orang aja udah wajib tuh dosa-dosanya diampuni. Yang buat dosa siapa, Ustadz? Yang berdoa yang siapa? Harusnya kan logikanya itu yang berbuat dosa dia yang beristighfar. Dalam syariat Islam tidak demikian, dipermudah. Yang buat dosa dia, tapi dia udah mati nggak bisa beristighfar, boleh diistighfarin sama orang-orang beriman. Kita baca takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat Ibrahimah, takbir ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu
wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum, kelar. Saya berangkat ke mobil. Sampai pelataran masjid, warga bicara itu. Kesian ya, semoga anak muda itu diampuni dosanya oleh Allah. Jenazahnya didapetin tadi subuh di samping supermarket Jameson katanya. Ya. Dan jarum masih nempel di sini. Berarti dia meninggal lagi ngapain? Lagi sakau. Jarum masih nempel. Yang buat dosa siapa? Dia. Tapi kita wajib tetap mendoakannya. Pak, kalau hari Jumat Pak, saya tanya, kita jam 5 sore di Jakarta lagi ngapain? Mas Rana lagi repot-repot sibuk-sibuk pulang ke Klender, macet-macetan. Ya, apalagi ke Bekasi Pak. Ya. Terus ada yang lagi jogging, ada yang lagi ngopi, ada yang lagi nyantai, ada yang lagi dalam kesibukan. Saya tanya Pak, jam 5 di sini, di Masjidil Haram jam berapa? Lagi Jumatan. Imam Masjidil Haram pasti berdoa tuh, Allahumma ighfir lil muslimin. Dalam khutbah keduanya pasti berdoa, karena itu syarat rukun dari khutbah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa umat Islam semuanya, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Kita nggak kenal sama Imam Sudais, kita nggak kenal sama Imam Syurim. Mereka doakan, kitanya ada yang lagi jogging, lagi nyetir, lagi macet-macetan, ada yang lagi ngopi, dapat pahalanya untuk kita semua. Hebat syariat ini Pak. Habis sholat tadi kita doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Anda mendapat pahala umat Islam dari zaman Nabi sampai hari kiamat dalam waktu 1 menit. Tambah lagi doanya, Allahumma hdin nasa jami'a. Ya Allah, kasih hidayah kepada seluruh manusia yang mendapat hidayah. Anda mendapat pahala manusia 6, sekian miliar. Ya. Mudah hadirin. Baik, sekarang kita lebih dalam lagi. Syariat pahala mengalir ini ada 2. Yang pertama, mengalir berupa doa-doa. Yang kedua, mengalir berupa amal soleh. Baik, nomor 1 dulu Pak, kita kembangkan ini. Mengalir berupa doa-doa seperti apa? Kita nggak kenal hadirin sama orang-orang Islam di Amerika, di Eropa, di India, Pakistan, di Australia. Mereka nggak kenal kita, kita nggak kenal mereka. Asal beriman aja deh. Allah ajarkan kita untuk saling mendoakan itu. Makanya orang-orang Islam yang sudah meninggal, sebanyak orang Islam yang masih hidup berdoa, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma wa lijamil muslimin wal muslimat. Itu pahala mengalir juga untuk mereka berupa doa-doa tadi. Nah, ini yang pertama hadirin, ya, mengalir berupa doa-doa, yaitu doa orang-orang beriman untuk orang beriman yang lain, sekalipun tidak saling kenal dan sudah beda alam. Ya, sekalipun saling kenal. Ini tidaknya siapa yang ngapus? Perasaan tadi ada tidaknya. Dan tidak saling kenal itu Pak, nggak peduli itu, yang penting Anda beriman. Ini nggak main-main. Al-Quran kita bawakan, bukan cuma hadis. Doa orang-orang beriman untuk orang beriman yang lain, sekalipun tidak saling kenal dan sudah beda alam, sudah meninggal maksudnya. Coba kita buka Al-Hasyr, suratnya ke-59, ayatnya ke-10. Ya, kita hafal doa ini insyaallah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nih Al-Hasyr ayat ke-10. Allah yang ajarkan kita untuk saling mendoakan orang beriman sekalipun sabaquna udah meninggal. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang beriman ja'u yang datang min ba'dihim setelah generasi sahabat Muhajirin dan Ansor. Artinya orang-orang beriman yang masih hidup, yaqulun, mereka berdoa,
Rabbana ighfir lana. Doa mereka apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara kami yang telah mendahului kami, yang udah mati dalam keadaan beriman. Disatukan umat Islam itu dengan doa-doa puncak ibadah. Mengalir pahala untuk kita. Selama ada orang Islam yang berdoa kayak begini, semua umat Islam yang sudah meninggal dapat nih. Ya. Makanya kalau ada orang tua yang nggak pernah ngajarin anaknya sholat, orang tua tidak concern mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, oke lah dia sukses menjadi dokter, lawyer, menjadi businessman, menjadi ini itu, tapi nggak sholat. Kesian bapak ibunya yang udah meninggal, papa mamanya nggak ada yang doain. Ya, kita bilang apa? Insya Allah Pak, Anda juga akan tetap mendapat doa-doa dari orang beriman, sekalipun porsinya tidak sehebat dari anaknya sendiri. Makanya termasuk dosa besar yang tidak disadari oleh umat Islam, yaitu kita mengabaikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Yang kesian itu Pak, dia udah meninggal papa mama, ya ayah ibunya udah meninggal, anak-anaknya sukses tuh jadi ini jadi itu, tapi nggak sholat, nggak menutup aurat. Itu setiap ada kewajibannya nggak dilakukan, dosanya ngalir kepada bapak ibunya. Apabila bapak ibunya tidak mengajarkan sholat. Makanya kita yang masih hidup nih Pak, kita dapati anak kita dulu kita nggak begitu concern untuk mengajarkan mereka, tidak begitu serius. Kita datangi mereka, kita WA, kita telepon, nah maafin papa mama, dulu papa mama nggak mengajarkan agama dengan baik kepada kalian, sehingga kalian nggak menutup aurat, nggak sholat. Tolong ya sekarang sholat, menutup aurat, supaya papa mama meninggal kalian nggak sholat, papa nggak berdosa, karena sudah mengajarkan sekarang. Dan saya bertobat kepada Allah. Belum ada kata tertinggal. Tapi kalau udah meninggal, ya seperti itu. Ya kasihan. Hidup sementara hadirin. Karena kalau kita mati aja, dalam hadis yang ditanya, kalau kita mati itu nggak ditanya tentang pangkat, jabatanmu, aset, hartamu, akademisimu, stratamu di mana, enggak. Kampus mana Anda kuliah, terkenal kah atau enggak, tidak. Yang ditanya man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa man dinuk, wa ma ilmuk, wa ma amaluk, wa man ikhwanuk. Siapa Tuhanmu, agamamu, nabimu, kitabmu apa? Itu saja ditanya. Baik, hadirin, ini banyak nih ayat-ayatnya saya bawakan. Itu yang A ya, yang B. Pahala mengalir ini berupa pahalanya mengalir berupa doa-doa itu. Yang B adalah doa para nabi hadirin. Masya Allah, selama kita beriman Pak, kita didoain. Oh kalau ini ilmunya dalam nih Pak, doa para nabi. Saya cari dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, Tabrani, dalam Imam apa lagi itu, dalam Imam Abu Razak, Imam Hakim, dalam Imam Daraqutni. Enggak saya dapetin dalam 20 kitab hadis yang panjangnya seperti ini. Saya dapetin cuma satu saja dalam riwayat Imam Bazzar, seorang perawi hadis yang kitabnya jarang dibaca itu. Kan kita sering Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Hakim gitu kan, Ahmad, Syafi'i, Malik. Ini enggak. Kita dapat dalam riwayat Imam Bazzar. Doa para nabi. Maksudnya begini. Saya buka dulu ayatnya, surat Muhammad. Ini pelajaran hari ini agak cukup dalam nih Pak, karena banyak ayat dan ininya. Semoga Anda sudah makan siang sehingga bisa nyambung gitu. Belum? Oh belum. Sama lah sama saya Pak. Yang nyampein juga belum makan nih Pak. Surat Muhammad surat ke-47, ayatnya ke-19. Nanti ada lagi, sebentar, ini mah bukan begini dulu statementnya itu. Doa para nabi, ya maksudnya doa Nabi Muhammad untuk umatnya. Nah baru suratnya ada surat Muhammad surat ke-14 ayat surat ke-47 ayat 19. Coba kita buka. Allah berfirman di sini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana surat Muhammad surat ke-47 nih? Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan siapa? Allah. Wastaghfir li dzambika, wahai Nabi, istighfarlah untuk kekeliruanmu, untuk dosamu. Emang Nabi Muhammad punya dosa? Ada, 1, 2, 3, tapi udah dihapus dan dijaga. Contoh yang pertama,
dalam surat Kahfi. Iskandar Zulkarnain sebagai raja terbaik saat itu, raja muslim, soleh, kaya raya, alim pula, ditanyakan Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa yas'alunaka 'anil qarnain, dalam surat Kahfi yang biasa kita baca malam Jumat, ada ayatnya begitu. Ya, ayat 34-an, wa yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka bertanya tentang Iskandar Zulkarnain. Kata Nabi Muhammad, besok saya jawab. Ditegur oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan begitu wahai Nabi, jangan bilang besok, tapi katakan apa? Kalau mengerjakan suatu insya Allah. Ditegur, tapi udah dijaga lagi. Atau yang kedua contohnya, dijaga dari perbuatan dosa setelah itu. Yang kedua, kekeliruan Nabi dalam surat Abasa wa Tawalla. Apa arti Abasa? Nabi Muhammad bermuka masam, cemberut, wa tawalla, dan berpaling. Abasa wa tawalla, Nabi Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah, jangan begitu wahai Nabi Muhammad, dia juga manusia, ingin bertanya agama kepadamu. Nabi melengos karena memang sedang sibuk berdakwah kepada pembesar kafir Quraisy, tapi posisi Nabi itu terlalu terburu-buru, cemberut gitu. Dalam hatinya, dalam bahasa Betawi itu, nggak tahu ani lagi sibuk kan gitu. Tetap ditegur oleh Allah, tapi setelah itu nggak ada lagi. Wahai Nabi, istighfarlah untuk dosamu, kekeliruanmu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan istighfarlah wahai Nabi, mohonkan ampunan untuk orang beriman laki dan perempuan. Di sini ada iskal, ada pertanyaan. Ustaz, itu kan Nabi Muhammad ketika hidup. Kalau sekarang udah meninggal, ini yang tadi saya katakan ilmunya dalam. Nabi Muhammad di kuburnya tetap berdoa untuk anda semua. Pak, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad lebih afdol mana? Ya kan seluruh nabi-nabi jumlahnya 124.000. Diproses menjadi 25 yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Harun, apa lagi? Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhir Muhammad al-Mustafa. Hadirin, 25 nabi itu yang wajib diketahui berapa? Dari 124.000, 25 yang wajib diketahui. Dari 5 ini diproses lagi, ada ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari yang 5 ini yang paling afdal siapa? Baginda Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Musa aja berdiri di kuburnya jalankan sholat. Ini masalah yang gaib, nggak boleh pakai hadis lemah. Coba kita buka hadisnya, Sahih Muslim. Apalagi Nabi Muhammad mendoakan umatnya itu. Saya buka nomor 6000 sekian. Gitu ya, kita kan kajian hadis Pak. Jadi kita buka hadis-hadis aja. Tuh, sudah ada 6306. Kata Nabi SAW, marartu ala Musa, saya melewati kuburan Nabi Musa, lailata usriya bi, pada malam saya di Isra Mi'rajkan, indal katibil ahmar, kuburannya berada di tumpukan tanah merah, wa huwa qaimun, yang mana Nabi Musa qaimun berdiri, yusolli menjalankan salat, fi qabrihi di kuburnya. Inilah keadaan para nabi di alam kuburnya, salat, tapi bukan salat wajib. Salatnya untuk bernikmat-nikmat di alam kuburnya dalam rangka menunggu malaikat Israfil niupin apa? Trompet. Baik. Kalau Nabi Muhammad lebih hebat dari itu. Nah, ini kita buka coba hadisnya, riwayat sangat jauh Imam Bazzar. Ini sudah melewati 20 kitab hadis yang panjangnya sak meter Pak Ya. Ini coba kita lihat hadisnya nih. Anda boleh saksikan tuh Bukhari, Muslim, Abu Daud belum ketemu, kita cari yang Imam Bazzar. Ini sudah lewat berapa? Sebentar. Ya Allah. Ini sudah tuh Imam Bazzar tuh ada. Musnad Bazzar tuh, yang saya kasih warna itu. Bazzar. Baik, saya buka hadisnya. Nomornya 1009. Sebentar. Lupa saya keywordnya. Allahu Akbar. Jangan lupa dong. Tuh 1925. Derajatnya Hasan.
Nabi mendoakan umatnya sekalipun di alam kubur. Kata Nabi, hayati khairul lakum, ketika saya hidup, khairul lakum, tetap kebaikan bagi kalian. Tuhdisuna, kalian berbuat sesuatu, wa nuhaddis lakum, dan kami bisa menjelaskan hukumnya. Wa wafati khairul lakum, tetapi ketika saya sudah wafat, tetap kebaikan bagi kalian. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum, amal-amal kalian disampaikan ke kuburku, amal-amal kalian disodorkan ke kuburku. Fama ra'aitu min khairin, kalau saya mendapati amal kalian khair, baik, hamidullah alaih, saya ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillah umatku masih ada yang ngaji, sholat jamaah, berakhlak mulia, bersedekah, menghafal Quran. Tetapi wama ra'aitu min syarrin, kalau aku disodorkan amal umatku syar, buruk, kata baginda Nabi, istaghfartullah lakum, saya tetap beristighfar untuk kalian semua. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Baik hadirin, ini satu aja deh contohnya. Kemudian yang C, doa para malaikat untuk orang-orang beriman. Pak, kita ada hubungan apa dengan para malaikat? Makhluk-makhluk yang tidak punya dosa. Malaikat nggak punya dosa. Boleh dibuka ayatnya itu, surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang neraka itu bahan bakar dari manusia dan batu, yang dijaga oleh para malaikat ghiladun syidad, yang tegas lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang malaikat tidak berbuat dosa. Ini dalil At-Tahrim ayat ke-6, malaikat enggak punya dosa hadirin. Nah, yang C, doa-doa para malaikat untuk orang-orang beriman. Ini dingin banget sih ya Pak. Doa-doa para malaikat untuk, atau yang ini dimatiin aja ya, atau dikecilin. Doa-doa para malaikat untuk orang-orang beriman. Masya Allah hadirin, kita kalau udah mati pun didoain sama malaikat Pak. Syaratnya cuma satu aja deh, nggak banyak, nggak dua, nggak 10, satu, hidup dan mati dalam keadaan beriman. Ini kita buka dalilnya, suratnya surat Ghafir, surat ke-40, ayatnya ke-7. Ya, kita buka sekarang surat Ghafir ayat ke-7. Alladzina yahmilunal arsya, dan para malaikat yang memikul arasy. Ada yang tahu nggak malaikat pemikul arasy ada berapa? Tapi saya nggak bilang dapat sepeda ya Pak. Nanti ada yang tahu repot Pak. Ada berapa? Wih, betul. Kalau saya bilang tadi dapat sepeda, dapat antum. Tapi kan saya nggak bilang. Oke, tahu nggak ayatnya? Ayatnya nggak tahu? Ya, tapi udah oke lah. Berarti nggak tebak-tebakan tuh. Ada ilmunya tuh. 8 betul. Tinggal dipoles lagi dikit Pak. Antum jadi ustadz nanti. Ayatnya apa? Surat Al-Haqqah ayat ke-17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ini saya kasih tahu dulu deh ayatnya. Ya. Jadi malaikat pemikul arasy itu malaikat termasuk yang spesial. VIP-nya para malaikat. Arasy begitu gedenya digotong cuma sama 8 saja itu. Ya, ini ada dalam surat Al-Haqqah ya, surat ke-69 ayatnya ke-17 tuh. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat berada di sudut-sudut langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum, dan arasy Allah digotong saat itu yauma idzin samaniyah oleh 8 malaikat. 8 malaikat menggotong arasy, dan seluruh malaikat yang berada di sekeliling arasy jumlahnya triliunan malaikat. Kita kembali kepada surat Ghafirnya. Ya, surat Ghafirnya ayat ke-7 tadi. Nih. Alladzina yahmilunal arsya, dan para malaikat yang menggotong arasy. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalau suaranya dipakein speaker Pak, menggelegar langit itu. Wa yu'minuna bihi, dan para malaikat beriman kepada siapa? Allah. Lihat selanjutnya, Al-Quran. Kita didoain Pak sama malaikat. Kita lagi makan, lagi minum, lagi itu, udah mati pun tetap didoain, karena malaikat meninggalnya nanti terakhir. Ya.
Dicabut nyawanya ini mereka, setelah dicabut nyawanya Jibril alaihissalam. Kata Allah, wahai malaikatku, cabut semua manusia dan jin, karena udah nggak ada lagi yang beriman. Baik ya Allah, cabut semuanya manusia kafir dan jin kafir. Kata Allah, tinggal siapa? Kami para malaikat. Cabut malaikat yang biasa, triliunan jumlahnya, triliun, cabut. Tinggal siapa? Tinggal saya, Jibril, dan malaikat pemikul arasy. Kata Allah, Jibril pun harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati Jibril. Tinggal siapa? Malaikat pemikul arasy ya Allah. Malaikat maut ini gedenya dibanding dengan malaikat pemikul arasy cuma setangannya malaikat pemikul arasy. Tapi dia punya jabatan lebih tinggi. Mungkin dia ngomong, bang maaf ya bang, dicabut nyawanya gitu kali gitu. Akhirnya hadirin, ya dicabutlah 8 malaikat. Allah katakan, wahai malaikatku, tinggal siapa? Tinggal aku dan engkau ya Allah. Kata Allah, enaknya gimana? Ente cabut sendiri atau ane cabutin gitu? Itu dari saya aja pak, supaya nggak ngantuk. Akhirnya Allah cabut juga malaikat maut, karena semuanya harus meninggal. Makanya dalam satu riwayat, ketika malaikat dikembalikan oleh Allah setelah matinya, jasad pertama kali setelah hancurnya alam semesta yang dicari adalah jasad Sayyidina Muhammad SAW. Wahai Jibril, cari jasad baginda Nabi SAW, kata Allah. Terpelihara Nabi SAW di Madinah. Ya, makanya orang yang meninggal di Madinah pak hebat banget. Ya, niatin pak meninggal di Madinah, jangan meninggal di Jakarta pak. Ya, niatin ya Allah matikan saya di Madinah. Boleh berdoa begitu? Boleh. Ada hadisnya? Ada. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa yastaghfiruna, dan para malaikat beristighfar, memohon ampunan, lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, untuk anda semua. Sambil mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ditambah lagi doa malaikat, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang bertobat, wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalan Islammu ini, waqihim adzabal jahim, dan jaga mereka dari siksa neraka jahim. Malaikat berdoa terus pak, sekalipun kita udah meninggal, syaratnya satu, iman saja. Baik, hadirin, yang kedua, ini masih panjang tapi saya singkat saja. Yang kedua, mengalir kepada orang beriman berupa amal soleh. Masya Allah, ini banyak sekali hadisnya pak. Saya buka saja ininya, poin-poinnya. Pertama, ya, contohnya apa? Haji badal haji dan umroh. Anda sudah haji pak, orang tua anda sudah meninggal belum haji, boleh anda daftar lagi berapa tahun ke depan. Atau kalau uang anda banyak, ikut yang furoda, bayar 0,5 miliar, tahun depan berangkat. Niatin, saya niat haji badal untuk ibu saya ya Allah, sampai pahalanya. Banyak hadisnya itu. Bukhari, Muslim itu the best daripada hadis-hadis yang ada. Orang tua nggak pernah berpesan Ustadz, nggak pernah. Orang tua meninggal ente masih kere. Setelah 20 tahun anda menjadi pebisnis hebat, uang miliaran, ratusan miliar. Lah ratusan miliar pak untuk pakai furoda, gampang, itu cuma 0,5 M. Nggak pakai nunggu waiting list yang naik reguler pemerintah kan. Kalau kami di Bekasi pak 30 tahun gitu. Saya daftarin anak saya nih masih SMA, ya murah, cuma 25 juta uang setoran pertama. Waiting listnya kita lihat tahun 2045 gitu. Ini 2045 presidennya siapa kira-kira? Bayangin itu pak. Tapi kalau anda pakai furoda 500 juta, carilah travel yang bonafit kayak Al Amin, Maktur, Safira, atau sama saya juga boleh. Badal haji umroh. Hadirin, sekalipun tetangga anda, teman anda, Ustadz saya punya teman yang sangat baik sama saya Ustadz, dulu saya masih susah, dia tolong saya, udah meninggal tapi dia belum haji Ustadz, bisa nggak saya hajiin? Nggak ada hubungan darah, bukan bapak ibu saya, boleh tetap, boleh. Ada hadisnya nih, saya buka. Derajatnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Ceritanya ada seorang sahabat yang dia haji, ya, untuk kerabatnya. Berarti bukan bapak ibunya nih, kerabatnya. Untuk orang lain, namanya Syubrumah. Nih, tuh hadisnya. Nabi mendengar tuh, dia baca talbiyah. Dia baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka mulk la syarika lak, labbaik an Syubrumah. Sebentar, saya besarkan dulu. Nabi mendengar itu, sami'a rajulan. Baginda Nabi mendengar seseorang berkata dalam talbiyahnya, labbaik an Syubrumah.
Maka Nabi bertanya, qala, kata Nabi, man syubrumah? Pak, sebentar. Itu syubrumah siapa? Kenapa kamu niatin haji untuk syubrumah? Qala, beliau menjawab, akhun li au qaribun li, saudara atau kerabat saya. Kerabat? Kerabat ini bisa bukan mahram, sepupu itu kerabat. Ya, keponakannya paman itu kerabat, bukan mahram, nggak dapat warisan juga. Bukan satu darah yang mendapat warisan bapak, ibu, anak, paman, bibi, itu masih dapat warisan. Ini tidak. Akhirnya laki-laki ini menjawab, hajjaj. Kata Nabi, oh jadi kamu haji badal untuk kerabatmu? Iya ya Rasul. Nabi bertanya lagi, karena khawatir keliru dia prakteknya. Kata Nabi, hajjajta an nafsika, apakah kamu sudah haji tahun kemarin? Sebab syaratnya haji badal, orang yang menghajikan sudah apa? Sudah haji. Dia jawab, qala la, belum ya Rasul. Ini haji saya pertama kali, tapi langsung saya niatin untuk syubrumah. Kata Nabi, bukan begitu caranya. Kata baginda, hujja'an nafsika, kamu hajikan dirimu dulu tahun ini, summa hujja'an syubrumah. Pada kesempatan tahun-tahun yang lain, baru hajikan kerabatmu, namanya siapa? Syubrumah. Boleh hadirin, pahala mengalir. Oke hadirin, saya sebutkan saja ini poin-poinnya. Yang kedua, mengkodok puasa untuk mayit. Bukhari Muslim hadisnya, si mayit punya hutang puasa, kita kodoin, pahala mengalir untuk dia. Atau yang ketiga, kalau ketiga memang ada perbedaan pendapat, kodok sholat untuk mayit. Ya, ini kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i boleh. Imam Syafi'i dan Imam Hambali boleh, berdasarkan perbedaan pendapatnya. Ya, pahala mengalir tuh untuk si mayit. Yang keempat, yaitu hadiah bacaan Quran. Siapa bilang bid'ah? Orang yang menyatakan hadiah bacaan Quran kepada mayit bid'ah, dia berarti nggak ngaji 4 madhab itu. Makanya dalam mempelajari agama bukan cuma satu dalil. Saya ikut kajian, ya. Kemudian ada berkata, hadiah bacaan Quran nggak sampai. Loh, Anda buka dong kitab 4 madhab. Jangan cuma menyatakan keinginan Anda yang dari madhab Anda. Berarti kan ini heboh di Indonesia, Pak. Karena kebanyakan ulama, kiai dan habaib, kita dapati kerap kali setelah sholat apa? Al-Fatihah. Ila arwah Al-Fatihah. Itu justru saya dapati dalam kitab ulama yang mereka kagumi, Imam Ibnu Taimiyah. Sampai bacaan Quran. Kalau nggak sampai ya udah pakai yang lain aja. Nah, yang pertama, kedua itu nggak ada perbedaan pendapat. Hadiah bacaan Quran untuk mayit. Ya, asal jangan menyalahkan. Ya. Yang kelima, wakaf untuk mayit. Kalau ini nggak ada perbedaan pendapat. Ya, wakaf untuk mayit. Ada masjid lagi dibangun, pesantren lagi dibangun. Ini masjid kurangnya apa nih? Oh, kurang mimbarnya, kurang jamnya. Nih, saya donasikan ada 100 juta atas nama bapak ibu saya. Selama masjid itu mimbarnya dan jamnya masih dipakai untuk masjid, pahala mengalir untuk bapak ibu kita. Ini wakaf, nggak ada perbedaan pendapat. Ya, baik wakaf berupa kebaikan agama atau kegiatan umum kayak sumur. Anda nyumbang nih sumur di pedalaman Papua, di pedalaman Bengkulu. Ya, orang yang nyumbangnya tadi udah meninggal, pahala tetap mengalir. Nah, hadirin, ini hadisnya sangat banyak, ya. Dan intinya begini. Selama iman Islam masih dalam hati dan dada kita sampai kita meninggal, kita berhak mendapatkan pahala-pahala berupa doa dan amal soleh dari orang lain. Kita terputus amalnya adalah si mayit yang udah nggak bisa sholat lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di alam kubur kita. Makanya alam kubur kita bisa menjadi DP dari nikmat kalau dia orang soleh, tapi bisa menjadi DP daripada siksa kalau dia orang tidak soleh. Semoga Allah Ta'ala bimbing waktu-waktu kita untuk menjadi waktu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya Mas, sudah cukup. Kalau saya waktu kurang lebih 8 atau 10 menit bagi jamaah yang ingin bertanya tentang materi yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, kami persilakan. Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya nanya agak beda sedikit. Ini saya baca di internet beberapa bulan yang lalu, intinya website itu bilang kalau kita
Baik. Ini kan pertanyaannya. Hadirin, ini saya mau jawab panjang apa pendek, Pak? Mau minta panjang apa pendek? Kalau panjang ini cukup tidak cukup 1 jam lagi untuk menjelaskan bid'ah itu apa, hadisnya bagaimana, dari kitab apa, siapa imam-imam yang menjelaskan masalah bid'ah itu. Kalau Anda menginginkan yang pendek, saya pun mau pergi ini. Yang pendek aja kalau gitu. Langsung aja kepada to the point. Dalam hal ini tuduhan bid'ah doa ramai-ramai kurang tepat. Kalau enggak saya katakan salah, kurang tepat. Yang pertama, dalil doa selesai sholat. Yang pertama, hadis Imam Tirmidzi yang bunyinya adalah Nabi berkata, doa paling diijabah setelah sholat 5 waktu. Oke, kita tampilin dulu hadisnya. Derajatnya hasan. Yang bilang hasan itu Imam Nawawi, seorang pakar hadis ternama, panutan. Ya, ulama yang umurnya cuma 45 tahun tapi keberkahannya melebihi ilmu ulama-ulama yang lain. Artinya kitab beliau di saantero jagat dipakai oleh umat Islam. Contohnya Riyadus Al-Adhkar Imam Nawawi. Hadis arba paling mudah itu dipelajari. Baik, nih kita buka saja dengan komentar Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadus Shalihin. Bentar, saya buka dulu. Nih Riyadus Shalihinnya. Baik, ini dalil pertama. Nabi bersabda, doa yang ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayu doa asma, doa mana paling diijabah oleh Allah? Tuh, sudah ada. Saya kasih tahu dulu riset hadisnya Imam Nawawi dari Imam Tirmidzi bahkan. Tuh. Rawahu Tirmidzi hadisun hasan, derajatnya hasan. Saya lebih nyaman memakai nama beliau sendiri, ulama-ulama papan atas yang hafal 100.000 ketimbang saya bilang hadis ini hasan gitu. Kan bisa aja saya bilang gitu. Tapi lebih nyaman adalah kita tampilkan nama ulamanya. Riwayat Imam Tirmidzi beliau berkata hasan. Coba kita baca substansi hadisnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu doa asma? Ya Rasul, doa mana asma yang paling diijabah oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, jaufal lail al-akhir, doa yang paling diijabah yang pertama ketika Anda tahajud pertengahan malam jam 3 sampai subuh. Yang kedua kata Nabi, wa duburus shalawatil maktubat, dan sehabis salat 5 waktu. Baik, ini berarti dalil. Habis salat berjamaah di situ ada doa yang diijabah. Mau baik itu doanya sendiri, kalau doanya berjamaah. Nah, kita ambil dari hadis kedua. Nah, ini jauh, Pak. Ini riwayatnya cukup jauh hadis kedua. Ya, kurang lebih riwayatnya Imam Tabrani, Imam Baihaqi, bukan ulama terkenal kayak Bukhari, Muslim yang sering kita bawakan. Tirmidzi kan terkenal. Yang kedua, ya, hadis tentang doa berjamaah adalah yaitu hadis keutamaan doa berjamaah. Ini cukup jauh, nggak apa-apa saya tuliskan. Dia searching browsing paling cuma setengah menit, sebentar. Nih, betul nggak tulisannya? Kalau salah sedikit dia nggak bakal tampil. Sebentar ya Pak, karena jauh hadisnya, setengah menit kurang lah. Ayo dong, bentar tuh, udah ada tuh, alhamdulillah. Untung dia bisa ini. Kalau enggak kan malu ustadznya Pak. Tuh riwayatnya jauh gitu lihat. Tabrani, Hakim, Baihaqi yang tadi saya bilang. Hadis yang tidak populer kan, kalau Bukhari Muslim gampang saya nampilinnya Pak. Ya, karena emang Bukhari Muslim makanan kita hari-hari. Ini riwayat Imam Tabrani, Hakim, Baihaqi. Baik, kita baca. Nabi bersabda, la yastami' malaun, tidaklah berkumpul satu kelompok manusia. Berarti umum nih. Kumpulnya yang terbaik, kumpulan umat Islam lagi ngapain? Nah gitu, fikihnya begitu. Kata Nabi, tidaklah berkumpul umat Islam. Berkumpul bisa nih, berkumpul lagi bekerja, berkumpul lagi ini, lagi macam-macam. Tapi perkumpulan umat Islam terbaik setiap hari yang berulang-ulang kebaikannya, lagi sholat berjamaah. Ya, tidaklah berkumpul umat Islam. Fayad'u ba'duhum, satu orang berdoa. Wa yu'ammin ba'dun, ini mimnya ada tasdid.
Bacanya pakai grammar bahasa Arab, di situ nggak ada itu. Wa yu'ammin ba'dun, dan yang lain mengaminkan. Kata Nabi, illa ajabahumullah, pasti diijabah doanya. Dua doa ini digabung, namanya kombinasi beberapa hadis dalam memberikan dalil daripada doa berjamaah. Tidak bid'ah. Ya. Saya senang nih Pak kalau ada orang bertanya kayak antum gini supaya jelas. Padahal fleksibel banget, Ustadz saya nggak berdoa. Oh nggak apa-apa juga, saya pun kadang nggak berdoa sama imam yang berdoa. Kenapa? Karena hajat saya sekarang mau jual mobil. Imam nggak doakan itu, imam doanya lurus-lurus aja. Allah maghfir lil. Saya doanya, ya Allah, saya mau jual mobil ya Allah. Gitu. Jadi dibawa nyantai. Apa itu perbedaan pendapat di tengah-tengah umat nggak dibawa saling tuduh bid'ah dan membid'ahkan. Masing-masing punya ada. Dah cukup pada jam 1 Pak. Karena biasanya kalau habis makin siang tuh makin susah pertanyaan. Ini saja yang dapat sampaikan dan kekurangannya mohon dimaafkan hadirin. Kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.